suasana di kota santri, asik senangkan hati, tiap pagi dan sore hari, bedamu di berapi, menyandang kitab suci. Suara merdu dawai biola mengiringi aksi 6 pemain teater Sahabat Mata saat berlatih untuk pementasan sebuah drama. Mata sudah tidak bisa melihat, telinga kurang pendengarannya. Lalu dengan cara apa ya saya supaya bisa mengajar Mbah Tarman supaya materinya tersampaikan? Cerita yang dibangun sederhana tapi unik tentang kerjasama mengajari salah satu tokoh yang menyandang tunanetra dan tuli. Pasti dari teman-teman ada solusinya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endang, Amin, Jito, Arif, Sofyan, dan Mbah Sutarman. Keenam penyandang tunanetra ini merupakan pionir pemain teater dalam komunitas Sahabat Mata yang berdiri pada tahun 2008. Coba, seperti apa Pak? Komunitas Sahabat Mata merupakan salah satu komunitas yang giat menyebarkan semangat dan terus mengembangkan potensi diri di tengah keterbatasan, khususnya bagi penyandang tunanetra. Meski memiliki keterbatasan, dengan kesungguhan, para pemain teater tunanetra ini mampu menghadirkan lakon cerita dengan baik. Mbah Tarman, alhamdulillah sudah bisa mendengar ya. Jadi kalau teman-teman itu untuk naskah, bagaimana cara mereka menghafal, itu nggak ada masalah. Hanya kita mencoba untuk masuk ke intonasi, itu jadi bermasalah. Nah itu yang kita latih. Yang kedua, kalau di atas panggung, itu masalah blocking. Jadi bagaimana ketika teman-teman itu berdialog, mereka harus menghadap kemana. Itu yang sering menjadi masalah. Makanya betul-betul kita carikan panduan, agar ketika mereka blok, itu mereka pas bloknya. Kepiawaian mereka untuk tampil tak perlu diragukan. Dari hasil pementasan yang pernah dilakukan, hasilnya digunakan untuk membeli 50 kacamata gratis yang dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak hanya itu, salah satu pemainnya bahkan sudah bergelut di berbagai kancah pementasan. Adalah Arif. Selain dianugerahi bakat menjadi pemain biola, dirinya juga mampu bermain peran. Kalau saya paling dari fisik instrumennya. Itu kan harus butuh orientasi dulu terlebih dahulu. Karena kalau orang-orang yang melihat itu kan udah tahu dari bentuknya, oh gini-gini. Nah, kalau kita itu biasanya diorientasi dulu. Regenerasi menjadi tantangan tersendiri bagi Basuki dalam mengelola aktivitas teaternya. Karena tidak semua tunanetra menyukai bidang yang satu ini. Padahal, menurut Basuki, kegiatan seni peran seperti teater justru memiliki keuntungan tersendiri bagi penyandang tunanetra. Ternyata ketika kita bisa bermain teater dengan baik, maka ketika kita bermasyarakat pun kita akan bisa merespon dengan baik pula. Itu yang kita rasakan. Meski tak mampu lagi melihat melalui jendela dunianya, penyandang tunanetra berusaha tidak ingin diperlakukan berbeda. Di tangan Basuki, pendiri komunitas Sahabat Mata, dirinya mengajarkan bahwa dengan bekerja keras, keterbatasan tak lagi menjadi sebuah rintangan. Menguasai komputer, kini bukan hanya konsumsi mereka yang memiliki indera yang sempurna. Akselerasi teknologi yang berkembang pesat saat ini banyak membantu setiap orang untuk belajar mengoperasikan perangkat komputer, tak terkecuali bagi Basuki dan para penyandang tunanetra. Basuki sebenarnya lahir dengan penglihatan normal. Pada usia 30 tahun, ia menderita cacat mata total akibat minus mata yang semakin membesar. Ia pun masih menyimpan memori tentang program-program komputer, perintah kerja, dan sistem operasi yang pernah ia pelajari sebelumnya. Dengan bekal tersebut, Basuki kini mampu memberi pelajaran dan membuka kursus pelatihan komputer bagi penyandang tunanetra lain di komunitas Sahabat Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita berdua ya? Iya, kita berdua.
Saya lupa Yan. Teknologinya apa? Lama kasihan. Mengudara di frekuensi 107,4 FM, Radio Sahabat Mata menjadi salah satu radio komunitas yang ditujukan sebagai sarana belajar dan informasi bagi penyandang tunanetra di kawasan Mijen, Semarang. Mengusung call sign, membuka jalan cahaya, inspirasi dan motivasi, radio ini mampu menjangkau dengan radius jangkauan siar 3 km. Radio Sahabat Mata berdiri pada 17 Oktober 2010 sebagai radio komunitas yang digagas Basuki. Radio Sahabat Mata dikelola oleh seorang penyiar radio bernama Sofyan. Memilih nama udara Ian Alfirdaus, Sofyan mengalami kebutaan sejak usia 2 tahun akibat demam tinggi, mampu menunjukkan bahwa penyandang tunanetra juga bisa menjadi seorang penyiar radio. Pertama cara melatihnya mungkin ini dulu ya. Melatihnya itu kita kenalkan apa sih alat-alat radio itu, termasuk mixer itu bagaimana cara pengoperasiannya. Nah biasanya kalau untuk pengalaman pribadi saya, itu saya menghafalkan. Jadi mix 1, mix 2, kemudian mana sih yang untuk naikkan komputer begitu ya, supaya komputer itu bisa terdengar ke radio ini mana. Jadi kita mesti harus menghafalkan 1, 2, 3. Nah setelah bisa menghafalkan channel-channel yang ada di mixer, berarti sudah lulus ya untuk mixernya. Nah yang paling penting lagi adalah harus bisa menguasai komputer. Paling tidak ya kalau di sini memang kita pakainya aplikasi Zara sama Radio Bus, berarti itu harus bisa menguasai itu. Karena kalau di sini biasanya multifungsi ya, kalau di radio mungkin ada operator sendiri, ada penyiar sendiri, tapi kalau di sini penyiar sekaligus jadi operator, yang itu ya memang agak sulit karena harus megang 2. Butuh waktu sekitar 3 bulan bagi Sofyan untuk dapat menguasai peralatan siaran hingga menjadi penyiar radio. Saya itu jadi penyiar itu harus berani waktu itu karena memang tentangan di luar itu banyak. Dan yang paling menyedihkan itu dari kaum tunanetra sendiri, karena dia beranggapan image yang mereka bangun itu tunanetra itu ngapain sih gaya-gaya banget terus siaran radio, terus kenapa sih gaya-gaya gitu. Masalah pijet aja, itu kan yang mudah, seberapa apapun pasti ya nggak akan mungkin lah tunanetra itu jadi penyiar yang lebih profesional atau penyiar di radio, nggak akan mungkin lah diterima di mana-mana gitu kan. Nah satu yang paling saya tekankan di sini adalah harus berani mencoba dan tetap optimis, itu Mas, itu yang paling penting sih. Jadi jangan hanya satu potensi aja, itu saja enggak ya. Jadi mungkin bisa ada yang lain yang bisa digali. Keceriaan terpancar dari mata siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sarirejo, Kendal, Jawa Tengah. Kehadiran Basuki dan komunitas Sahabat Mata untuk memeriksa kondisi jarak pandang siswa disambut antusias. Salah satu program unggulan komunitas Sahabat Mata yang dipelopori Basuki adalah pembagian 1000 kacamata gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penurunan kemampuan mata dan kebutaan sejak dini. Hingga Mei 2017, tercatat 1.500 kacamata gratis telah dibagikan dan 26.000 pasang mata sudah diperiksa. Ya kalau anak-anak mungkin dalam hal komunikasi yang pertama jelas itu. Yang kedua terutama yang SD. SD itu kadangkala ketika kita koreksi itu dia kayaknya bisa membaca atau bahkan seolah-olah itu ketika dicek itu dia sebetulnya tahu bahwa itu hurufnya kelihatan. Tetapi ketika kita pastikan ternyata anak itu justru sebenarnya belum bisa baca. Itu yang kadang
kita kesulitan. Ini sebetulnya ya itu dia bisa baca, kelihatan atau tidak kelihatan gitu. Itu yang sering terjadi. Sehingga kita harus pakai beberapa cara sehingga memastikan bahwa anak ini itu betul-betul bermasalah atau tidak. Hasil pemeriksaan yang sudah dikumpulkan menjadi rujukan sahabat mata dalam membuat kacamata yang dibagikan secara cuma-cuma bagi siswa yang tidak mampu. Selain memberikan kacamata, Basuki dan pihak sekolah juga memberikan motivasi agar siswa selalu menjaga perilaku hidup sehat dengan tidak terlalu sering bermain gawai, tidak menonton televisi dari jarak dekat, dan menjaga asupan gizi. Lebih terang. Lebih terang ya. Sebelumnya nggak tahu kalau minus ya. Nggak tahu. Lebih terang. Tapi cocok nggak kira-kira, lebih cantik nggak rasanya? Enak nggak rasanya? Enak ya. Misi sosial sahabat mata dalam membagikan kacamata gratis seringkali terkendala masalah dana pembuatan kacamata. Beruntung, beberapa perusahaan yang berdonasi melalui kegiatan Corporate Social Responsibility membantu pembuatan kacamata tersebut. Alhamdulillah anggaran kita bisa dapatkan dari teman-teman, ya, baik perorangan maupun instansi. Jadi kalau pas ada anggaran ya kita jalan. Kalau belum ada anggaran ya kadang-kadang kita ngutang dulu kacamatanya. Begitu ada kita ganti, kita bayar, kita lunasi gitu. Usaha Basuki menggagas program kacamata gratis awalnya tidak semulus niat baiknya. Sempat beberapa kali mendapat penolakan, kini justru mendapat sambutan baik dan antusias. Karena saya itu kemarin sama Pak Basuki yang sebagai ketua dari Sahabat Mata, saya bilang, saya terima kasih sekali Pak, Mas. Karena apa? Ini bisa membantu anak untuk lebih jelas lagi dalam membaca. Karena di MI sini itu kan dulu sudah pernah, tapi hanya sekedar pemeriksaan biasa. Dengan adanya pembantuan dari Sahabat Mata, saya bisa tertolong dengan kegiatan ini. Alhamdulillah sekarang bagus. Dulu kita sempat ditolak-tolak. Alasannya? Ya karena saya tunanetra, datang ke sekolah itu dikira satu mau jualan, yang kedua mau minta bantuan kan gitu. Padahal kita datang ke mereka untuk membantu, bukan untuk minta bantuan. Dan kita tidak pernah jualan kacamata di sekolah. Basuki dan tim Sahabat Mata bertekad agar tetap terus berusaha memberikan yang terbaik terhadap kesehatan mata generasi penerus bangsa. Hal ini dilakukan tak lain agar mereka tidak mengalami nasib serupa seperti dirinya. Pemeriksaan dan penanganan lebih dini diharapkan mampu memberikan jalan keluar dan pengobatan yang tepat di kemudian hari. Basuki, begitu nama pria kelahiran Semarang 10 April 1972 ini dikenal. Meski memiliki banyak kegiatan di bidang sosial, Basuki tetap meluangkan waktu bersama keluarga. Basuki kehilangan penglihatannya saat sudah memiliki 4 anak. Beruntung, istrinya, Evi Handayani, setia mendukung setiap langkah Basuki untuk menjalani hari-harinya yang dipenuhi kegelapan. Di saat-saat inilah, kekuatan cinta mereka diuji. Dengan kebesaran hati, keluarga bersahaja ini melaluinya dengan penuh rasa syukur. Suami yang kondisinya secara psikologis down, kemudian karena dia selama ini adalah pencari nafkah ya untuk keluarga kami, tentu saja waktu itu secara ekonomi kami juga goyah gitu. Nah, saya waktu itu hanya berpikir apapun yang terjadi, kami harus bisa survive gitu. Kami harus bisa survive. Bukan salah suami saya keadaan ini, ya. Bukan salah suami saya keadaan ini, bukan dia yang minta ketunanetraan ini. Jadi ini murni kehendak Allah, saya pikir seperti itu. Dan saya percaya bahwa apapun kehendak Allah itulah pasti yang terbaik untuk kami.
Basuki dan sang istri bertemu saat keduanya masih menjalani pendidikan di kampus Universitas Negeri Semarang pada tahun 1992. Benih cinta mereka tumbuh dan akhirnya memutuskan untuk menikah pada 1995. Selama 22 tahun mengarungi biduk rumah tangga, kedua pasangan ini dikaruniai 4 anak. Kebanggaan jelas terpancar di mata buah hatinya. Seperti pada putri mereka, Latifah Putri Hening Hati, yang selalu setia mendampingi setiap langkah Basuki. Ayah kan dulunya nggak tunanetra, terus ya waktu ayah tunanetra aku masih kecil sih ya, jadi nggak begitu kerasa. Tapi yang bikin aku bangga mungkin waktu ayah bisa ngelakuin apa yang orang tua lain nggak bisa lakuin. Yang bisa, aduh aku pengen nangis. Kayak bisa ngebantu orang sekitarnya, kayak ya mungkin secara materi aku bukan orang yang dari keluarga berada atau gimana, tapi aku rasanya ayah bisa berguna buat orang banyak orang, itu sesuatu yang bikin wah gila nih aku punya ayah kayak gini gitu. Kini bagi keluarga bahagia ini, menerima nasib dan kenyataan hidup tak selalu diiringi isak tangis dan keluhan. Justru keadaan Basuki menjadi penyemangat untuk memperkuat langkah berbagi dengan sesama. Langkah Basuki yang sebelumnya dianggap tidak mungkin, perlahan menuai apresiasi dan sambutan yang baik di masyarakat. Tak heran, apa yang dilakukan Basuki justru memberi inspirasi baik individu maupun korporasi untuk turut membantu cita-cita Basuki menurunkan angka kebutaan di Indonesia. Sejak 7 tahun yang lalu ya kita kenal Pak Basuki ini, beliau sangat konsen dengan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat ya, khususnya kepada tunanetra gitu ya. Baik dia sangat komitmen, artinya tunanetra ini bukan menjadi penyakit bagi masyarakat, tapi beliau pengennya kita juga bisa membantu orang yang normal gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mengalun indah di suatu sore selepas sholat asar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sofyan, Sutarman, dan Endang Setiawati kusyuk dan fasih melantunkan ayat demi ayat dari Al-Quran Braille. Iya, Braille tak hanya terdiri dari kombinasi 6 titik yang merepresentasikan 26 alfabet. Abjad Arab juga dapat diaplikasikan dalam susunan 6 titik yang berbeda dengan abjad Latin. Dengan demikian, ayat-ayat suci dalam Al-Quran Braille dapat dipelajari oleh penyandang tunanetra. Lebih ke titiknya, karena kalau Braille itu kan kuncinya sama 6 titik ya. Kalau Braille itu kan terdiri dari 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dari 6 titik tersebut bisa dikombinasi antara huruf A sampai Z, dan
alif sampai ya itu berbeda, dari bisa dikombinasi berbeda seperti itu. Jadi untuk perbedaannya tetap beda. Kalau yang braille biasa itu untuk bahasa Indonesia biasa, mungkin untuk tulisan biasa Latin ya kalau awas. Terus kalau Arab itu juga untuk menulis Arab, bahasa Arab atau Al-Quran seperti surat-surat gitu. Biasanya kalau untuk guru PAI harus bisa menulis Arab braille seperti itu. Terus juga harus bisa menuliskan kata-kata Arab. Mungkin biasanya juga terdapat dalam hadis atau bahasa Arab sendiri, kan biasanya dalam pelajaran itu ada seperti itu. Jadi berbeda. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addada. Di komunitas Sahabat Mata, penyandang tunanetra dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas Al-Quran Braille. Menurut Endang Setiawati, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan agar dapat memahami huruf demi huruf dalam Al-Quran Braille. Endang, yang baru 6 bulan bergabung dengan komunitas Sahabat Mata, meyakini tak ada alasan bagi penyandang tunanetra untuk tidak dapat mengaji. Salah satu tantangan tunanetra untuk dapat mengaji adalah harga Al-Quran Braille yang mahal. Satu bundel Al-Quran Braille berisi 1 juz dijual dengan harga Rp70.000. Sehingga mereka membutuhkan biaya sekitar 2 juta untuk 30 juz Al-Quran. Di komunitas Sahabat Mata, Al-Quran Braille disediakan secara cuma-cuma untuk dibaca dan dipelajari siapapun. Endang yang merupakan lulusan sarjana pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta berharap masyarakat dan pemerintah lebih maksimal memberikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan sarana pendidikan yang memadai di berbagai bidang. Kalau harapan saya sih biarlah tunanetra ini bergelut dengan kemampuannya sendiri-sendiri, dan karena memang tunanetra itu pasti ada yang dimiliki, bakat yang dimiliki. Jadi jangan orang awam umumnya kan memandang tunanetra itu nggak bisa apa-apa seperti itu. Mungkin kalau yang sudah mengenal sih sudah biasa, kita itu bisa. Harapannya ya berilah kami kesempatan untuk memberikan, mungkin kalau yang sarjana juga memberikan ilmu kami, terus mungkin kalau yang di yayasan seperti ini dukunglah kami untuk mengembangkan anak-anak yang masih belum sekolah. Banyak yang belum sekolah karena terkendala oleh pendidikan. Jadi sudah tunanetra terus tidak mengenal dunia sama sekali, itu sebenarnya banyak sekali. Dan mungkin kalau ada yayasan kayak Sahabat Mata ini kan gratis ya, semuanya gratis. Terus mungkin masih bisa menyelamatkan anak-anak tunanetra yang lain seperti itu, yang di pelosok-pelosok dan di kampung-kampung seperti itu. Aktivitas Basuki tak hanya berkutat mengelola dan membesarkan yayasan yang ia dirikan. Ia juga turut andil sebagai Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Cabang Semarang. Basuki dan anggota Pertuni lainnya masih harus berjuang menyingkirkan stigma ketidakberdayaan penyandang tunanetra. Perlu sinergi dari berbagai pihak agar kesetaraan warga menjadi yang utama di setiap lini kehidupan. Tantangannya sebetulnya ini ya, kalau kita respon masyarakat, artinya dukungan masyarakat kalau kita mengadakan kegiatan, terus dukungan dari pihak swasta ini masih kurang. Dukungan sponsor, artinya gitu, donatur gitu masih kurang. Kita masih swadaya. Ya ada beberapa kali dari pemerintah, tapi banyak berapa persen gitu. Basuki berharap apa yang telah ia bangun dan lakukan di komunitas Sahabat Mata bisa terus berkembang dan mampu membantu para tunanetra agar berdaya.
Apa yang perlu dikembangkan dari Sahabat Mata ini, Pak Basuki? Jadi kita pengen membuka ruang-ruang baru bagi teman-teman. Jadi yang selama ini dianggap tunanetra nggak mungkin lakukan, insya Allah kan selalu kita coba. Selalu diremehkan? Selalu diremehkan ya kita buktikan. Itu yang dengan bukti yang nyata, dengan karya yang nyata. Ya, jadi kalau mereka mengatakan kita nggak bisa kuliah, kita nggak bisa apa-apa, yuk kita buktikan. Kita nggak perlu teriak-teriak, kita nggak perlu demonstrasi, yang penting kita berkarya dengan baik. Lilin tidak akan menjadi sebuah lilin jika tidak dinyalakan dan menerangi yang gulita. Basuki telah membuktikan bahwa ia mampu menerangi hidupnya dan bahkan hidup sesamanya dalam dunianya yang gulita.